mereka buka juga. Yang kira-kira mau ditutup mana aja Pak? Ya saya mau tutup undangannya, ya sesuai dengan ini kan bisa di masih di tahap. Tapi kok gambarnya bagus banget. Ada bom rumahnya Masukan sedikit ya Pak. Kalau masalah emang benar tadi ada antrian Pak, ya, karena jumlahnya mungkin 500 warga ya. 500 kakak bahasanya. Nanti kalau warganya kali 3 aja lah 1.500. Mungkin kita kan punya program stiker Pak, stiker RW. Nah untuk jam-jam sibuk seperti itu, buatkan pintu kecil khusus motor di los. Tapi yang berstiker, yang nggak berstiker nggak bisa. Itu bisa. Nanti untuk Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pak, masalahnya untuk pengontrolan kayak gitu, sekali kita kebobolan, satu, sistem kartu itu ada in out, Pak. Jadi in kita bisa keluar, Iya. tapi nggak bisa 2 kali. Kartu itu nggak bisa dipakai untuk 2 kali. Begitu in harus out lagi. Kalau Bapak nggak nge-tap in, nanti masuknya nggak bisa. Di sistem ya. Di sistem. Masalahnya kita untuk kontrol juga, Pak. Bapak umumnya hari ini masuk, sempat kejadian kita losin ya. Kemarin itu ada tamu sampai bukain 4 kali, Pak. Satu kartu itu bukain 4 kali, 4 temennya. Oh ya, Makanya Intinya kartu kita itu harus in out. Bisa kita bebasin, bisa. Tapi untuk pengontrolannya, seperti kejadian kemarin itu saya nggak lagi. In out-nya kita aktifin lagi. Ini kan kalau operasional hari biasa ya. Kalau warga ada yang hajatan gimana Pak? Kalau hajatan lain cerita. Kalau hajatan biasanya remote kita fungsikan, Pak. Bagi tamu undangan tamu gimana? undangan. Pak, saya undangan di sana, kita buka pakai remote. jadi nggak pakai kartu. Nggak pakai kartu. Nanti security. Kalau tamu. kartu kita ngasih kartu visitor habis, Pak. Untuk bedain bahwa ini bener tamu atau bukan? Kalau undangan selama ini kepercayaan baju batik dari nggak bisa semua ini nggak bisa. Kalau kepercayaan, Jadi Pak, jadi jam paling sibuk itu jam 6:30 sampai jam 7. Karena orang udah mepet-mepet mau nganter itu biasa ngantri. Tapi kalau saya kan sebenarnya nggak banyak ya. Ya. Jadi kalau di masa-masa misalnya setengah jam lah, dari jam 7 kurang 1/4 sampai jam 7 lewat 1/4 itu remote difungsikan, dibuka total, tapi hanya untuk motor-motor yang berstiker. Sayang kita punya program stiker nggak jalan ya Pak. Ini aja Pak, nanti kalau itu sambil berjalan sejauh mana nanti kan dievaluasi antriannya berapa panjang gitu. Kalau misalnya langsung dari awal kita terapin kayak gitu, nanti ada ada pengecualian, jadi nanti warga malah banyak yang minta pengecualian gitu, keluar dia nggak bawa kartu, teriak aja ke security gitu loh Pak. Nah ini ya kan yang resikonya sebenarnya kita ngawasin apalagi yang keluar Pak. Kalau masuk mungkin bisa, yang keluar ini kita security kan harus jeli Pak. Dengan adanya one gate itu harus jaminannya kuncinya ada security Pak. Jadi begitu nanti ada kejadian, wah bubar Pak, nanti konsep yang kita bangun ini ambruk ini. Jadi kita harus ngasih garansi bahwa setelah kita terapin ini memang nggak ada kejadian. Dan itu amannya apa? Kuncinya jangan dikasih terlalu banyak option seperti itu gitu. Jadi memang kalau ngantri ya nanti dilihat antrinya berapa panjang. Ya, kalau panjang. Tapi cepet loh Pak, itu tapping kan dia cuma 3 detik Pak. 3 detik buka tutup. 3 detik buka, 3 detik tutup kan Pak? Enggak. Kan saya pakai yang 1,6 detik itu. Jadi kalau 3 detik dia 3 detik lupa ngekat. bukan Pak. Selama motor itu nggak Sampai lewat, sensor, Ya. itu masih buka. harusnya harus lewat dulu kan? Lewat dulu gitu. Kirain kayak di Kan film. udah ngecek gitu ya, kita keluar, kalau kita lewat, coba stop. Iya. Untuk perihal rumah Pak. Pak nanya Pak bentar. Oh iya. Ini setelah dipasang one gate tadi, Rumah itu bisa dulu kan banyak kejadian hilang motor.
setelah itu dipasang itu apakah masih ada kejadian ataupun nggak ada sama sekali? Kalau motor, mobil saya rasa aman. Ada Kalau kayak sepeda, kita lihat di ini tadi kan bukan itu yang hilang, tapi kayak yang oh gini, gerobak nggak bisa masuk Pak. Kita Kalau larang. nggak bisa masuk. Nggak boleh. Mereka nggak punya kartu akses. Iya. Tapi kalau kayak kita, dia kan cuma itu doang. Kalau kita serbu pintu dari depan Pak Sohir, pemulung masih bisa masuk. Kalau pemulung jalan kaki bisa, masih bisa. Justru di 38 yang jalan kaki itu kita kasih rompi untuk identifikasi. Jadi di rompinya itu ada angkanya. Nanti kalau dia masuk jam berapa, ada beberapa titik CCTV gitu Pak. Tapi kalau gerobak saya larang. Itu juga kontra Pak. Kebetulan yang gerobak ini kan warga sini juga ya. RW 1, RW 2 gitu ya. Temennya security saya Pak Kupra itu. Jadi mereka ya udah kamu masuk gitu. Ini saya tahu nih di CCTV. Saya tanya itu siapa? Oh saya kenal. Oh nggak bisa. Saya larang. Bahkan saya pasang spanduk Pak, gerobak, pemulung, pengamen nggak boleh masuk. Kalau ada pengamen atau pemulung yang masuk jalan kaki, ya instruksi security kita giring keluar gitu, nggak boleh. Dan semua warga juga harus ngingetin Pak, karena kan kita pasang spanduk kan banyak itu. Memang larangan ya, terutama pengamen sama gerobak itu nggak boleh. Karena memang dulu ada kejadian juga, gerobak ini ngambil itu rumah kosong dikeluarin, ada Pak, di tempat saya ada kejadian kayak gitu. Tapi setelah saya bikin larangan ya, alhamdulillah 2 tahun ini harapan saya sih terusnya yaitu zero. Itu portal one gate-nya itu bisa disabotase nggak Pak? Sabotasenya Maksudnya gimana gini, Pak? kalau gembok kan pernah beberapa kali untuk dia akses ke Agra itu kan gemboknya itu dikumpulin kertas taruh gitu. Ya nggak ada kan ada CCTV yang mantau ini Pak. Susah itu. Dan kecuali kalau security-nya tidur nah. Tidur kalau dia nggak punya kartu nggak bisa masuk Pak. Misalnya security-nya merem gitu, jaga dia duduk merem. Maksudnya alatnya dirusak gitu. Ya kita laporin ke polsek karena itu kan termasuk apa namanya perusakan ya. Perusakan apa publik ya? Iya. Dan di 38 tuh saya sering minta tolong ke polsek, ke Pak Mamudi juga banyak kejadian yang apa namanya misalnya karena masuk bahkan ada kasus jambret juga ya kita laporin. Jadi siapapun saya nggak mengecualikan, bahkan terakhir itu temennya security Pak yang jambret di tempat saya itu saya bawa ke polsek, saya disamperin ada 20 orang Pak, semua ngaku kawannya minta dibebasin, tapi saya udah koordinasi dengan Polsek Babelan, jangan dilepas karena udah lapor. Nah ini begitu datang dijemput ya udah, saya cuma ingetin security-nya, siapapun yang melanggar apa namanya melanggar hukum di wilayah 38 saya akan proses. Jadi nggak ada pengecualian itu temennya saya atau enggak. Jadi akhirnya mereka juga ada kesadaran bahwa ya dia yang harus jaga. Saya tekanin, Bapak harusnya yang bisa jaga, kan Bapak udah kita bayar, kita pekerjakan. Kenapa justru malah mengizinkan orang yang tanda kutip kenal temennya